Hai Sobat Memorindu, senang sekali kita bertemu kembali di waktu yang indah ini. Hari ini eh, saya akan ngevlog lagi untuk acara-acara reses saya yang dilakukan di masa sidang kedua di tahun 2022 ini. Nah, kita akan melakukan 6 kali pertemuan di lapangan dengan masyarakat yang ada di Kota Tanjung Pinang ini, khususnya mereka-mereka yang berada di Dapil Bukit Bestari. Jadi senang banget pastinya akan bertemu dengan masyarakat banyak. Ada juga dakdikduknya, karena apa? Karena reses-reses kemarin juga kita setia selalu turun ke lapangan, dan pastinya nggak semua dari permintaan-permintaan ataupun usulan-usulan dari masyarakat itu bisa kita akomodir. Mungkin udah banyak juga masyarakat yang menunggu jawaban-jawaban kita atas apa yang mereka usulkan di tahun-tahun ataupun reses-reses sebelumnya. Sobat Memorindu, yang pasti sebagai anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, saya akan terus melaksanakan kewajiban-kewajiban saya untuk turun mendampingi masyarakat-masyarakat yang ada di Kota Tanjung Pinang ini, khususnya Dapil Bukit Bestari. Nah, reses ini sebagai salah satu tempat ataupun salah satu kesempatan untuk sharing dengan masyarakat, untuk bertukar pikiran dengan masyarakat, kadang juga untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang benar di masyarakat. Mereka boleh saja kecewa, tetapi memang sebagai anggota DPRD kita hanya bisa mengusulkan aspirasi, usulan-usulan dari masyarakat. Ya, tetap yang mengeksekusi itu adalah pemerintah ataupun eksekutif yang ada di kota ini. Harapan kita, kota kita ini semakin hari semakin berkembang, semakin hari semakin baik, sehingga bisa mengakomodir semua kebutuhan-kebutuhan penting yang ada di masyarakat. Nah, mungkin itu saja, ikutin terus acara reses saya selama 6 hari ke depan ini. Apa-apa saja yang kita temui di masyarakat, di lapangan, apa-apa saja yang akan kita lakukan, yang pastinya berdialog dengan masyarakat ya, karena itu yang dijadwalkan selama 6 hari ke depan. Oke, Sobat Memorindu, lakukan terus yang terbaik, pikirkan juga ide-ide terbaik ya. Selamat menonton Sobat Memorindu. Banyak hal yang harus kita lengkapi. Mungkin yang kemarin-kemarin sudah diusulkan, ini pun tetap kita harus perjuangkan, tetap usulkan, jangan menyerah. Selagi kami masih duduk di tempat itu, kami akan berjuang. Dan gak mungkin juga 5 tahun berjalan dengan begitu saja tanpa ada realisasi satu apapun ya. Mungkin abang Karolus juga akan malu berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di tempat ini. Tetapi sebisa saya, memang selama saya duduk menjadi anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, apa yang bisa saya lakukan memang akan saya lakukan.
Sobat Memorindo, hari ini kita kembali mengadakan reses lagi untuk yang kedua kalinya di acara reses di bulan-bulan ini. Senang banget bisa berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar sini, teman-teman kita, yang masyarakat lah sebagai konstituen. Banyak hal yang saya sampaikan kepada mereka, termasuk juga dengan pertanggungjawaban aspirasi-aspirasi yang mereka sudah sampaikan selama ini kepada saya secara pribadi, yang menjadi perwakilan mereka duduk di DPRD Kota Tanjung Pinang. Nah, intinya sih kita harus memberikan pemahaman yang benar di masyarakat agar tidak timbul kekecewaan baru yang dirasakan oleh konstituen kita. Nah, bentuk pertanggungjawaban moral kepada mereka, kita harus menyampaikan kondisi-kondisi yang sebenarnya terjadi di pemerintahan sekarang. Nah, Sobat Memorindo, senang sekali juga teman-teman yang ada di luar sana. Kalaulah memang ada sesuatu yang mau disampaikan, boleh disampaikan juga di komentar YouTube-nya Memorindo. Intinya dengan berbagi banyak hal, berbagi pengetahuan, berbagi pandangan, itu akan membuat kita semakin luas dalam memikirkan dan merancang segala sesuatu, bahkan untuk mendapatkan konsep-konsep dan ide-ide baru dalam menjalankan tugas-tugas kita. Jadi ya, tetap lakukan yang terbaik, dan pastinya kita tidak bisa menyenangkan semua orang, tetapi ketika kita bisa memaksimalkan apa yang ada, pastinya masyarakat juga pasti akan mendengar, akan memahami bahwa kita sudah berbuat maksimal di tengah-tengah mereka. Ya, mungkin itu saja untuk hari ini di reses kedua kita. Intinya jangan lupa ikutin terus kontennya Memorindo dan dukung terus, bahkan komen terus apa-apa saja yang boleh kita lakukan di tengah-tengah masyarakat, atau challenge apa yang akan kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Nah, lewat konten inilah teman-teman bisa memantau apa-apa saja yang saya buat ataupun saya lakukan, aktivitas saya yang terekam oleh YouTube Memorindo. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Agak sering-sering ini karena ini reses, selain menampung aspirasi juga teman-teman tampunglah aspirasi saya. Please subscribe YouTube Memorindo. Oke, see you next time. Hari ini kita sudah mengadakan reses lagi, reses dan reses terus. Pastinya udah banyak aspirasi ataupun masukan dari masyarakat yang kita terima. Nah, kita pengen tahu juga apa yang menjadi kesan dan pesannya konstituen kita. Ini agak keras orangnya ya. Agak keras orangnya, agak lugas gitu. Jadi kita langsung aja ke Pak Benny Gabut yang ada di samping saya pada malam hari ini. Bang, gimana menurut Abang, resesnya anggota DPRD itu harus seperti apa seharusnya menurut Abang? Terima kasih. Kalau reses yang dimaksud yang seharusnya itu pertama itu menyerap aspirasi itu sedapat mungkin ketika menyampaikan itu dari masyarakat, sedapat mungkin dewan yang bersangkutan harus bisa menyelesaikan. Nah, dalam konteks begini, karena ini kan kita janji. Iya, benar. Janji. Akhirnya jadi janji ya. Akhirnya dari janji kan. Ketika jadi janji maka otomatis akan ditunggu dari realisasinya gimana. Nah, kalau tidak pasti masyarakat mengalami ya waduh ini kok begini lagi, kok tidak ada. Nah, tanpa diketahui oleh masyarakat bahwa anggaran itu terbatas. Ya. Nah, itu yang mungkin tidak dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Mungkin orang-orang tertentu aja yang memahami itu. Benar. Tapi yang namanya masyarakat awam
itu tidak paham tentang berapa sih dana aspirasi itu yang harus keluarkan dilontorkan setiap tahun. Benar, Gitu. benar. Jadi kalau itu mungkin yang pemahaman kami tentang reses itu. Ya. Artinya apa yang menjadi tuntutan masyarakat itu, permintaan masyarakat, usulan masyarakat itu Kalau bisa diakomodir. kalau bisa diakomodir dan terrealisasi. Ya, gitu. walaupun bertahap ya, Walaupun Bang, ya? bertahap Ya, gitu. Kan ada waktu 5 tahun kan. Benar. Itu mungkin dari saya gitu. Nah, gimana respon Abang dengan kehadiran? Kira-kira di sini ada ini kan Dapil Bukit Bestari nih, Bang. Selain Ria Ukur Indo Tondang, ada anggota DPRD lain nggak yang datang reses ke wilayah kita ini? Sampai hari ini udah tahun ketiga, Ya, belum ada yang datang ke tempat kami untuk reses. Tidak ada selain Bu Ria. Kalau Bu Ria ini mungkin udah dua kali, dua kali, udah iya. kali kembali. Dan yang anggota teman-teman yang lain tidak ada yang datang, termasuk yang dari provinsi belum ada. Gitu. Harapannya ya, Bang ya, sedikit Bang. Harapannya karena Abang ternyata mengerti dan paham banget bahwa kami itu punya keterbatasan. Nah, boleh nggak Abang sampaikan langsung ke pemerintah apa yang menjadi aspirasi-aspirasi Abang pada malam hari ini? Semoga nanti pemerintah juga melihat dan bisa mengeksekusi langsung gitu. Ya. Kalau kami hanya mengusulkan sebatas pengusulan. Nah, kalau langsung dari masyarakatnya didengarkan oleh pemerintah, semoga mereka bisa menjadi atensi khusus dari mereka untuk mereka selesaikan dan eksekusi. Gimana Bang? Ayo Ya. langsung. Terima kasih. Saya karena berada di wilayah Kampung Nusantara, jadi udah kami sekian puluh tahun tinggal di sini, sampai pemerintah, jangankan anggota dewan, pemerintah daerah setempat khususnya Kota Tanjung Pinang tidak memperhatikan pembangunan yang ada di Kampung Nusantara ini. Selalu mereka punya alasan yang tidak jelas tentang, padahal secara struktural pemerintahan itu sudah ada di sini, tingkat RT RW jelas. Iya. Nah, pertanyaannya kenapa pembangunan itu tidak menyentuh Kampung Nusantara ini? Ya, saya berharap pemerintah Kota Tanjung Pinang, dalam hal ini Wali Kota Tanjung Pinang, tolong memperhatikan ini. Jadi pembangunan jalan dan Iya. pembangunan Lampu jalan. Jadi ini kayak dalam kota tapi kami masih kampungan. Benar. Di hujan kami becek, di waktu kering kami makan debu, hisap debu. Dan ini yang mungkin yang tidak diperhatikan selama ini oleh pemerintah setempat di lingkungan kami ini. Jadi ini selalu berpolemik tentang punya perusahaan ini, punya perusahaan itu. Pertanyaannya kenapa di tempat lain bisa? Iya. Contoh di Jalan Seserai, statusnya sama. Di kampung Jalan Salam itu, statusnya sama. Tanah yang diklaim oleh perusahaan. Tetapi sampai detik Fasilitas ini, umumnya tetap di sana sudah oke fasilitas umum, tapi di sini, di Kampung Nusantara ini, pertanyaan kami, ada apa? Benar. Ada apa pemerintah tidak memperhatikan Kampung Nusantara ini secara keseluruhan? Itu mungkin dari kami. Iya, luar biasa Bang. Karena pengen tahu juga kira-kira udah berapa banyak penduduk yang tinggal di Kampung Nusantara 1 dan 2 ini. Ya. Kira-kira. Kalau khusus untuk Kampung Nusantara ini, udah lebih dari 300 kakak. 300 kakak, Iya. wow, luar biasa Lebih ya. dari 300 kakak. Nah, kalau sampai di Sungai Serai, itu udah 400-an. Nah, Wow, gitu. iya. Jadi itu mungkin kami bisa sampaikan, tolong Bu Ria menyampaikan ini kepada pemerintah. Harapan kita juga di konten kita ini di YouTube Memorindo akan pemerintah perhatikan juga, Ya. karena ini langsung dari konstituen ke pemerintah. Biasanya konstituen ke anggota DPRD, terus anggota DPRD mengajukan ke pemerintah. Ini konstituen langsung mengucapkan di depan kamera dan semoga pemerintah memperhatikan. Jadi ini bukan konsen Abang saja, ini konsen kita bersama Ya. akhirnya. Oke, siap. Semoga dinas-dinas terkait juga memperhatikan ini, karena kalau nggak salah jalan dari TCC ke bawah itu jalan nasional ya. Ya, jalan nasional. Jalan nasional, artinya pemerintah Kota Tanjung Pinang kan tidak menghabiskan biaya pemeliharaan untuk itu. Tetapi jalan-jalan di
masuk ke dalam itu merupakan jalan-jalan milik pemerintah kota. Ya. Nah, bagaimana caranya nanti pemerintah kota bisa konsen dan kalau bisa turun lah ya Bang ya, melihat keadaan yang sebenarnya, bahwa yang kita ceritakan itu ini bukan asal-asal cerita, bahwa keadaannya adalah semua jalan berlubang yang mereka bisa masuk ke dalam ini karena swadaya ya. Swadaya. Dilakukan perawatan itu pun tidak maksimal karena jalannya luar termasuk agak panjang dan luas juga. Mungkin itu saja Bang Benny. Sekali lagi terima kasih buat tanggapannya yang luar biasa. Harapan kami jangan pernah lelah untuk mengungkapkan kebenaran, jangan pernah lelah untuk memikirkan kebaikan di masyarakat. Terima kasih Bang. Sama-sama. Ya. Terima kasih.